Selamat datang di channel Balikpapan TV. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu sakumin dumati. Pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan tentang petung Jawa. Karena petung Jawa ini sekarang sudah banyak yang ditinggalkan oleh para orang-orang Jawa khususnya. Karena mungkin tidak mau ribet atau mungkin tidak mau terlalu pusing. Tetapi yang jelas petung Jawa ini selalu diperhitungkan dalam kegiatan yang bersifat sakral. Seperti mengadakan hajatan, mantu atau sunatan, juga pindah rumah atau membuka usaha baru, termasuk mendirikan bangunan baru seperti membuat rumah, kantor maupun tempat usaha. Untuk mendirikan bangunan baru ataupun renovasi rumah dalam petung Jawa itu ada hari dan pasaran yang harus dihindari karena ada walar sengker di dalamnya yang tidak boleh dilanggar. Menurut petung Jawa, untuk mendirikan bangunan harus menempati hitungan hari dan pasaran yang jatuh di urutan yang ketiga, yaitu candi. Karinggelan ini termasuk Pancasuda. Pancasuda itu 5 disusul 5 atau dikurangi 5 maksudnya. Nilai hari dan pasaran itu dijumlahkan kemudian dikurangi 5. Paringgelan Pancasuda ini antara lain Kerto, Yoso, Candi, Sempoyong, Robo. Ini paringgelan Pancasuda yang harus dipahami bagi kita semua, supaya dalam perjalanan saat memulai membangun rumah sampai dengan selesai, itu semuanya mendapatkan kelancaran. Begitu juga dengan bangunan rumah yang nantinya ditempati. Bangunan itu akan menjadi kokoh, jauh dari rayap dan sebagainya. Terutama saat nanti ditempatin, itu biasanya akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya ketenangan. Ketenangan di dalam rumah itu sama dengan ketenangan kita. Kalau itu rumah itu tenang, bisa damai hati kita, maka sama seperti dengan merasakan surga kita itu yang ada di rumah itu. Seperti apa? Kedamaian itulah. Kemudian artinya Kerto, Yoso, Candi, dan Sempoyong juga Robo. Kerto artinya makmur, sedangkan Yoso itu berusaha. Candi itu bangunan yang kokoh. Sempoyong artinya doyong atau miring. Robo itu rubuh atau ambruk. Setelah memahami arti dari kelima Pancasuda yang saya sampaikan tadi, maka untuk mendirikan bangunan seyogianya dipilih yang urutan yang ketiga, yaitu candi. Dengan harapan agar bangunan yang didirikan selalu kuat dan kokoh seperti kokohnya candi. Kemudian caranya bagaimana untuk mendapat petung Jawa yang bisa jatuh di urutan candi? Caranya tetap mengacu kepada hitungan hari dan pasaran. Hari pada umumnya itu ada 7. Dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Dan pasaran 5 itu dari Legi sampai dengan pasaran Kliwon. Untuk mendapatkan hari yang jatuh di urutan Pancasuda yang ketiga, antara lain yang dinilai neptunya ketemu 13, 8. Nilai neptu ini terdapat dari nama hari dan pasaran, yaitu hari Senin Pahing, Selasa Legi, Kemis Legi, Jumat Pon, Sabtu Wage, dan Minggu Kliwon. Caranya dari nilai kedua hari pasaran tadi dijumlahkan, kemudian dikurangi 5 dengan kelipatannya sampai sisa berapa. Kalau sisa 1 jatuhnya Kerto, sisa 2 jatuhnya Yoso, dan seterusnya. Setelah ditemukan hari dan pasaran yang menjadi pilihan Anda, kemudian dilihat juga dari paringgelan Wuku. Karena hari 7 itu dalam penguasaan Wuku. Wuku itu semua ada 30.
Yang nomor 1 Wuku Shinto sampai dengan wuku yang ke-30 yaitu Watu Gunung. Paringkelan wuku itu ada 6, antara lain Haringkel artinya kolo pinantang. Sedangkan yang kedua Sonyo artinya itu kosong, aman untuk melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga Dunyo atau dunia, ini yang berhubungan dengan bentuk lahiriah. Lalu yang keempat, Malian. Malian itu perubahan dari bentuk duniawi. Yang tadinya kita susah akan bisa menjadi senang. Begitu juga sebaliknya. Yang biasanya kita berbahagia, tapi dengan Malian itu maka jatuhnya akan menemukan kebahagiaan atau kurang mengenakan. Lalu Sonyo. Sonyo itu artinya kosong. Aman untuk kegiatan. Yang keenam, Nyawa, artinya Nujupati. Inilah nama paringkelan wuku di dalam hari yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan. Adapun nama wuku yang bisa dipakai dalam kegiatan untuk mendirikan bangunan, pindah rumah, membuka usaha baru, juga untuk melakukan hajatan, baik nikahan maupun sunatan adalah yang pertama wuku landep, yang kedua Tolu, yang ketiga Warigagung, yang keempat Galungan, yang kelima Mondosio, yang keenam Kuruwulut, yang ketujuh Marakeh, yang kedelapan Madangkungan, yang kesembilan Manahil, yang ke-10 Wuku, yang ke-11 Dukut, dan yang ke-12 Watu Gunung. Ini ada 12 wuku yang bisa dipergunakan dalam kegiatan yang bersifat sakral. Artinya wuku itu di bawahnya terdapat kekosongan yang tidak ada arah merintang. Ini yang bisa dijalankan untuk mendirikan bangunan atau mungkin untuk hajatan. Memang tidak mudah untuk memahami tentang Betong Jawa ini. Tetapi lebih susah menghadapi perjalanan hidup kalau kita bandingkan daripada kita belajar untuk mempelajari tentang Betong Jawa. Orang hidup itu butuh sehat, selamat, butuh makan, juga butuh sandang dan papan. Semua ini perlu diperhitungkan dan dijalankan dengan baik. Jangan sampai kita membuat kesalahan sendiri yang ujung-ujungnya hanya pasrah dengan nasib. Padahal nasib itu kita sendiri yang membuat dan yang bisa merubahnya. Sekian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan sedikit untuk bisa menambah wawasan tentang Betong Jawa. Dan bagi rekan-rekan atau para semua pemirsa yang mempunyai niatan untuk hajatan, jangan hanya memilih hari, minggu atau mungkin tanggal merah saja, tetapi tolong diperhitungkan karena ini menyangkut perjalanan untuk masa depan Anda. Sekian, terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.